tumbuh sampai dengan rusak. Ya, jadi artinya setiap sel itu tumbuh, kemudian setelah berapa waktu rusak, di mana umur sel tadi berbeda-beda. Kalau kita berbicara sel darah merah, itu rata-rata 120 hari. Kalau kita bicara kulit kita, rata-rata 21 hari. Kalau kita bicara liver, kurang lebih 60 hari, dan seterusnya. Nah, sel-sel tadi rusak tentu harus diganti dengan yang baru. Nah, tubuh punya mekanisme untuk mengganti ini, itu adalah dari makanan yang kita makan sehari-hari. Kenapa kita makan 3 kali, kenapa kita makan yang banyak, dan seterusnya. Semuanya ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh untuk membentuk sel-sel yang baru. Oke, pertama kita bahas protein. Ya, makanan-makanan kita mengandung protein. Ikan, daging, telur, susu, kacang-kacangan, ini sumber utama protein. Tetapi protein ini ternyata juga sedikit di dalam makanan kita tadi. Artinya, 1 on daging, apakah mau daging sapi, ayam, atau ikan laut, atau kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau, 1 on atau 100 gram itu cuma ada 25 gram protein. Kemudian kita kebutuhan tubuh berapa? 1 gram per kilogram berat badan. Ya, jadi kalau berat badan saya 70 kilo, maka saya butuh 70 gram protein. Kalau 70 gram ini saya bagi dengan 25 tadi, berarti kurang lebih saya akan butuh 3 ons atau 300 gram daging atau ikan atau tahu tempe atau kacang hijau, kacang merah, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah berdasarkan kebutuhan tubuh. Kalau seseorang ingin membuat ototnya lebih besar, jadi mau jadi bodybuilder, kepingin lebih gemuk, nah yang utama itu adalah protein tadi, bukan yang lainnya. Jadi makan-makanan mengandung protein tadi. Kedua, protein ini harus diolah oleh tubuh kita. Ya, protein tadi diurai. Kita makan daging hanya 25% atau 25 gram per 1 ons tadi yang mengandung protein. Jadi 75 gramnya apa? Ada lemak, ada vitamin, ada mineral, dan terbesar adalah air. Nah, faktor kedua yang kita makan itu adalah karbohidrat. Mie, roti, kue, biskuit, nasi, umbi-umbian atau satpati, ya, itu adalah semuanya sumber dari karbohidrat. Nah, karbohidrat ini adalah untuk energi. Jadi untuk tenaga. Saya butuhkan tenaga besar, maka saya perlu makan karbohidrat yang cukup. Tetapi kalau saya kurang bergerak, maka karbohidrat ini harus kita kurangi. Jadi makan nasi sudah bukan sesuatu menjadi yang utama sebetulnya kalau kita kurang gerak. Tapi nanti kita berpikir, saya kan nggak kenyang. Nah, kenyang atau tidak, ini sebenarnya kadang-kadang adalah pikiran kita. Ya, saya biasa makan nasi 1 piring penuh. Sekarang kalau saya jadi setengah piring, maka saya merasa tidak kenyang. Ini kan cuma masalah kebiasaan. Coba tiap hari biasanya setengah piring tadi. Dalam berapa hari aja kita udah terbiasa dan kita tidak bisa makan lagi yang dalam jumlah yang besar atau banyak. Ya, nah ini adalah bagian-bagian dari yang harus kita pahami Bapak Ibu mengenai makanan tadi. Yang ketiga itu adalah lemak. Lemak ini tadi dikatakan ada di daging. Selama daging tadi tidak digoreng, artinya menggunakan minyak goreng atau minyak binatang, ini aman. Kalau kita menggoreng menggunakan minyak, ini yang tidak aman. Artinya apa? Minyak tadi berlebih. Kalau kita hanya makan daging, dibikin sop, bikin soto, gitu ya, ya aman aja selama tidak menggunakan banyak minyak gorengnya dan tidak banyak menggunakan minyak binatangnya. Oke, itu yang paling aman. Jadi silakan makan sate kambing, tapi jangan pakai gaji. Istilahnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, silakan bikin gulai, tetapi santannya dimasak pada waktu dagingnya sudah mulai matang. Artinya santan baru dimasukin. Ini cuma cara mengolah. Lemak kita butuh, ya. Minyak itu dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tidak banyak. Karena itu kita tidak bisa konsumsi minyak. Dikatakan kurang lebih kebutuhan minyak goreng kita itu cuma 1 sendok makan gitu, per hari ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan sekali goreng pisang goreng aja udah habisin berapa. Kita mau numis sayur aja udah habis berapa. Ditambah lagi apa kalau goreng ikan ataupun goreng tahu tempe dan seterusnya. Nah, ini yang faktor ketiga. Faktor keempat yang kita butuhkan adalah vitamin dan mineral. Kita minggu lalu ada membahas vitamin itu dibagi dua, yaitu vitamin larut air dan larut lemak. Apa maksudnya vitamin larut air? Vitamin larut air adalah vitamin yang kalau kita makan dalam waktu 2-3 jam sudah dibuang oleh tubuh. Nah, kenapa seperti itu? Karena prinsip dasarnya tubuh itu seperti mesin. Ya, mesin dia akan memproduksi, dia akan mengolah apa yang bahan-bahannya sehingga menjadikan bahan jadi. Itu adalah organ-organ tubuh kita. Dan yang kedua, tubuh kita tidak selalu bisa menyimpan kelebihan. Nah, demikian juga vitamin larut air tadi. Ternyata tubuh tidak punya tempat penyimpanannya. Karena dia larut air,
dia ikutin air di tubuh kita, yaitu di darah. 70% tubuh kita ini dibuat dari air. Semua ikut dari darah, bersirkulasi, muterin tubuh ini, ya, menuju ke setiap sel dapat darah, ini untuk diambil makanannya, ngambil proteinnya, ngambil vitaminnya, ngambil mineralnya. Nah, kemudian sisanya terus mengalir. Darah ini tadi mampir selnya ngambil satu bagian, terus mengalir, nanti lewat ke ginjal kita, ya. Nah, vitamin tadi dibuang. Nah, buangnya pun karena dia kapasitasnya. Satu contoh, saya makan 100 vitamin C. Tubuh dalam satu putaran itu hanya mengambil 10, satu contoh nih. Kemudian ginjal membuang 10 juga, maka sisa 80. Satu putaran lagi, diambil 10 lagi. Dalam satu putaran itu juga dibuang 10. Maka kurang lebih sebenarnya kita harusnya kalau punya 100, itu 10 putaran, maka vitaminnya habis. Tapi karena ada yang terbuang, 5 putaran aja sudah habis. Padahal kalau kita buat satu titik darah berputar ke seluruh tubuh kita, kemudian lewatin ginjal kita, itu hanya butuh waktu 7-9 menit. Nah, inilah yang kenapa vitamin-vitamin larut air itu sebaiknya diminumnya adalah dikit-dikit dan sering. Jadi bukan, wah sudah saya maunya pagi aja gitu ya. Nah, nggak bisa Bapak Ibu. Karena itu kita harus sering, ya, 2-3 jam kita bisa konsumsi. Nah, untungnya atau uniknya di sini Nutrilite ini punya vitamin B dan C yang time release. Apa maksudnya? Vitamin-vitamin larut air ini ternyata bisa bertahan di tubuh kita 6-8 jam. Kalau C itu 6-8 jam, kalau B kompleks itu bisa bertahan di tubuh kita sampai dengan 8 jam. Tubuh secara otomatis dibuat vitamin ini pelan-pelan baru bisa diserap oleh usus. Karena itu baru habis kurang lebih 6-8 jam tadi. Ini adalah kita berbicara vitamin B dan C, yaitu vitamin yang larut dalam air. Kemudian ada lagi vitamin yang larut dalam lemak. Nah, malam ini kita akan membahasnya. Vitamin larut dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, K atau ADEK gitu ya. Vitamin A. Kayaknya belum ini dokter, slide-nya. Ya, ya slide-nya belum berubah. Okay. Belum. Ya, vitamin A, D, E, dan K. Ya, ini adalah kalau kita lihat di sini, ini adalah vitamin yang larut dalam lemak. Ini adalah kebutuhan dalam mikrogram atau miligram atau IU atau IU ya. Nah, ini maksudnya apa? International unit ini satuan, Bapak Ibu. Satuan seperti gram, miligram atau liter. Nah, itu satuannya vitamin A itu adalah bisa menggunakan IU ya, international unit. Nah, ini adalah vitamin A, D, E, K. Kemudian kita bisa lihat lagi bahwa vitamin larut dalam lemak ini ada 4 macam tadi ya. Nah, vitamin A ini vitamin dalam bentuk retinoid. Jadi istilahnya ini bahasa-bahasa Latinnya atau bahasa-bahasa kedokterannya lah, gampangnya begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara air atau bahasa kimianya gitu. Kalau kita bicara air contohnya, maka itu H2O. Nah, ini adalah vitamin A, itu kita kenal vitamin A gitu ya. Padahal di tubuh itu nggak terima dalam bentuk vitamin A ini, nama vitamin A, tetapi dalam bentuk retinoid ini. Oke, di mana ditemukan kalau di makanan kita itu pada liver, ya, hati binatang, ikan, telur, dan susu. Oke, ini retinol, ya, atau retinoid. Nah, bentuk aktifnya ini adalah retinol. Kalau kita dapat masuknya dalam bentuk retinol, ini bentuk aktif, langsung dipakai nih oleh tubuh. Tapi kalau bentuknya ini diubah dulu oleh tubuh, yaitu oleh liver, supaya sampai terjadilah retinol ini. Kalau retinal, ini penting untuk penglihatan, ya. Nah, asam retinoat ini mendukung untuk pertumbuhan kulit dan sel. Jadi dari tubuh ini dari bahan yang namanya vitamin A ini mengurai lagi gitu, sampai jadi apa? Kemudian ada yang namanya nanti provitamin A atau karotenoid. Nah, ini biasanya banyak di tanaman, terutama di wortel, ubi jalar atau bayam, ya, terutama yang warna-warna merah gitu. Kemudian masih ada lagi beta karotin. Ini yang biasanya paling umum dikatakan. Nah, beta karotin ini biasanya juga ada pada wortel, kemudian tomat, kemudian juga pada ganggang atau namanya alga dunalela ya. Nah, ini yang paling banyak. Kemudian diubah menjadi retinol di dalam tubuh. Jadi, beta karotin atau provitamin A ini tidak ada yang berbahaya kalau kelebihan makannya. Ya, artinya, wah kalau gitu saya boleh dong makan wortel 1 kilo gitu. Ya, makan wortel 1 kilo, beta karotinnya atau provitamin A-nya tidak masalah Bapak Ibu, tapi banyak zat-zat lainnya, fiber dan lain-lain yang membuat kita kenyang. Nah, ini yang kalau kita makannya 1 kilo, ya. Retinol atau beta karotin ini tempat simpanannya beda karena dia bukan vitamin A, tapi dia belum menjadi bagian dari vitamin A,
Maka tempat simpanannya ini adalah di telapak tangan atau telapak kaki. Karena itu pada waktu kita banyak makan wortel, biasanya apa? Tangannya jadi kuning, kakinya, telapak kakinya jadi warnanya lebih kuning. Wah, ini sakit liver nih, jangan-jangan dikatakan ya. Wah, kok badannya kuning? Ya bukan badannya, karena apa? Hanya telapak. Kalau itu sampai matanya, di putihnya itu kuning, kemudian kulitnya yang lain di badannya kuning, nah itu yang bisa berbahaya ke liver. Tetapi pada waktu hanya di telapak tangan atau kaki saja, ini pasti kita tinggal ingat-ingat aja, saya habis makan apa ya yang banyak? Oh, habis makan wortel. Oh, saya habis makan pepaya. Nah, ini adalah sumber beta karotin. Maka pada waktu kita makan-makan seperti ini, tubuh di saat membutuhkan vitamin A atau retinol tadi langsung diubah ya oleh liver, langsung diubah menjadi retinol dan langsung dipakai. Bagaimana kita tahunya? Gampang, kita buka mata melihat ini sudah pakai nih retinolnya. Jadi bahan bakar pada waktu mata ini bisa melihat segala sesuatu, ini adalah vitamin A ini tadi, di mana sumber paling aman itu adalah dari karotenoid atau beta karotin atau yang sumbernya tanaman tadi, ya atau buah-buahan dari sayur dan buah, terutama yang berwarna merah itu yang utama ya. Oke, kemudian apa saja nih fungsi dari vitamin A? Satu untuk penglihatan seperti saya katakan tadi ya. Jadi menjaga kesehatan retina, mencegah rabun senja. Nah kalau sudah rabun senja bagaimana? Ya dicoba. Mesin kalau udah rusak harus butuh perbaikan Bapak Ibu. Maksud saya dicoba adalah selama mesin tadi masih bisa diganti sel-selnya, ingat ganti sel pakai apa? Protein ya, bukan pakai vitamin A. Supaya mencegah rabun senjanya, supaya mata ini bisa lebih terang, kita gunakan vitamin A. Tetapi untuk menjaga sel-sel di daerah mata, itu tetap yang namanya protein. Protein diurai oleh B kompleks, kemudian B kompleks nanti butuhin kalsium, dan seterusnya. Nah, ini adalah satu kesatuan. Jadi nggak bisa mau buat kue, kita hanya satu bahan, yaitu tepung sama air. Nggak bisa juga, Bapak Ibu. Ya bisa jadi, tapi kuenya berbeda dengan yang kita mau. Mungkin air dengan tepung lalu jadi kue, ya kuenya jadi keras gitu ya. Nah, tapi kalau tambahin telur lebih enak. Kalau tambahin mentega lebih harum, lebih empuk. Kalau tambahin margarin lagi lebih banyak dan seterusnya. Ini ada penambahan-penambahan dan jenis kuenya tentu akan berubah. Demikian juga dengan tubuh kita tadi. Jadi kalau kita hanya bicara mata saya kok mulai nggak enak ya, apa yang perlukan? Oh, vitamin A. Loh, kalau dikasih vitamin A sudah benar untuk melihat ke depan, melihat segala sesuatu yang kita mau pandang, kita butuhnya vitamin A. Benar, kita udah kasih, kok nggak berubah ya, misalnya. Berarti kemungkinan besar bukan vitamin A yang dibutuhin, tapi apa? Oh, selnya mungkin ada yang rusak, nggak diganti dengan benar. Mesinnya ada yang rusak, tapi belum diperbaiki. Kita ingat itu, berarti yang diperbaiki adalah pola makan sehari-hari kita, yaitu protein, B kompleks. Ini yang mendukung Bapak Ibu. Jadi tidak ada satu vitamin itu untuk semua tubuh, atau semua sel, berdiri sendiri. Tidak bisa. Karena itu, pada waktu kita berbicara organ tubuh, dari rambut sampai kaki, dengan segala isinya, kita butuh 40 unsur. Dan itulah kenapa kita bahas tadi ya. Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Kemarin kita membahas vitamin C, vitamin B8 macam. Berarti sudah 12 macam atau item. Hari ini kalau kita bicara ADEK aja, vitamin 4 udah 16 item. Ada 25 item lagi, itu adalah mineral. Ya, nanti kita akan bahas secara garis besar aja, karena mineral ini kecil, tetapi sangat penting. Inilah bahan-bahan yang dipakai oleh tubuh untuk membuat sel-sel tadi. Nah, vitamin A ini juga ternyata membantu untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Jadi memperkuat pertahanan terhadap infeksi. Maksudnya apa? Sel yang menahan antibodi ini adalah sel darah putih. Ya banyak jenisnya. Nanti pada waktu kita bahas sel darah putih kita akan tahu nih, atau antibodi ya. Sel darah putih itu apa saja jenisnya dan fungsinya di tubuh kita. Ternyata kalau ada vitamin A, dia memperkuat selnya. Nah, selnya kalau ini makin kuat, tentu makin bisa bertahan di tubuh kita. Kalau ada musuh, dia makin kuat untuk melawan musuhnya dan tidak mudah rusak selnya. Kalau nggak mudah rusak, ya kita nggak mudah sakit. Karena apa? Antibodinya lebih kuat. Oke, jadi bukan vitamin A yang melawan uh, infeksi ya Bapak Ibu ya, tetapi vitamin A bagian dari pertahanan sel tubuh kita yang melawan infeksi. Nah, ini yang disebut antibodi atau kita ke bahasa gampangnya atau dikenal adalah sel darah putih ya. Kemudian untuk kesehatan kulit, mendukung pertumbuhan sel, kemudian juga digunakan dalam perawatan, terutama untuk jerawat, anti penuaan ya. Karena itu kalau yang ibu-ibu atau uh, adik-adik yang remaja biasanya kenal tuh, krimnya dikasih retinol, nah, dikasih vitamin A.
Kenapa? Untuk menghaluskan kulitnya dan juga untuk mencegah timbulnya jerawat. Oke, reproduksi dan perkembangan. Jadi penting untuk pertumbuhan dan kesuburan juga. Oke, asupan harian ini tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya ya. Pria kurang lebih 900 mikrogram, wanita itu 700 mikrogram, ibu hamil dan menyusui itu 750 sampai 1300 mikrogram. Kebutuhan setiap orang beda-beda. Kenapa? Karena tergantung dari apa yang dimakan. Kalau yang saya nggak suka makan wortel, saya nggak suka makan pepaya, saya nggak suka makan tomat. Kemudian, ya mau nggak mau sumber asupan atau makanan kita mengandung vitamin A sedikit, ya kita harus menghitung dari bentuk suplemen. Sumber lainnya itu dari hewan, tadi kita udah bahas, hati, ya, liver, minyak ikan, telur keju, sumber tanaman tadi wortel, ubi jalar, bayam, mangga, juga mengandung beta karotin. Kemudian kalau kekurangan vitamin A kita jadi rabun senja, kulit atau rambut kering, infeksi meningkat, ya pada kasus yang parah disebut xeroftalmia, ini adalah kerusakan kornea mata, atau kalau kelebihan vitamin A ini bahaya nggak? Ya, kalau kelebihan vitamin A ini yang berbahaya. Tapi problemnya kalau kita makan sayur buah itu tidak ada vitamin A, yang ada beta karotin. Nah, kalau beta karotin tidak ada bahayanya. Sampai hari ini mau berapa banyak pun kita makan tadi. Karena telapak tangan dan kaki tempat penyimpanannya. Tapi kalau vitamin A dalam bentuk tablet kita konsumsi berlebihan, maka ini simpanannya ada di liver. Kalau livernya menyimpannya terlalu banyak, gudangnya udah nggak cukup, nah ini yang bahaya. Akan terjadi apa? Livernya bisa rusak karena ambrol gudangnya, karena kelebihan barangnya, istilahnya seperti itu. Ya, pusing, mual, kemudian kalau ibu hamil terlalu banyak juga bisa terjadi kecacatan pada janin tadi. Ingat ya, ini vitamin A ya, bukan beta karotin atau karotenoid tadi. Kalau vitamin A itu kita dapatnya dari mana? Dari suplemen, dari makanan vitamin. Ya, tapi kalau beta karotin bisa dari sayur buah, bisa juga dari vitamin. Nah, ini yang karena itu pada waktu kita membeli vitamin tentu kita harus melihat isinya apa. Oh, vitamin A, kita lihat berapa persen sih? Oh, 100-200% dari kebutuhan tubuh, aman. Ya, 1000% dari kebutuhan tubuh. Ya, hati-hati, kita nggak boleh minum. Boleh nggak saya minum ini? Boleh, Bapak Ibu. Karena dia tulisnya 1000% dari kebutuhan tubuh, maka berapa lama sekali? Oh, saya santai-santai, mata saya jarang baca, saya jarang nonton TV, jarang lihat handphone. Ya berarti kalau kebutuhannya 1000, berarti untuk apa? 10 hari sekali Bapak Ibu minumnya, bukan tiap hari. Minum satu, hari ke-11 baru minum lagi satu, hari ke-21 minum lagi satu, dan seterusnya. Tetapi kalau saya merasa, oh mata saya banyak nih dipakainya, oke saya mau minumnya seminggu sekali 1000, saya mau pakai sampai 150% misalnya. Silakan, boleh dicoba Bapak Ibu. Tetapi ini kita boleh tidak setiap hari konsumsi. Kenapa? Bisa disimpan sama tubuh. Gudangnya kan masih aman kalau cuma 1000% tadi ya. Oke. Di mana produk Nutrilite mengandung vitamin A? Daily 70 dan Double X. Jadi tidak ada yang khusus. Untuk tahun ini kita nggak punya, untuk saat ini kita nggak punya khusus vitamin A. Ya, dulu kita punya beta karotin. Jadi pro vitamin A tadi, bahannya vitamin A. Kita punya. Sekarang belum ada, tapi moga-moga tahun depan kita akan masuk lagi yang beta karotinnya ada. Tapi MW selalu membuat tidak dalam bentuk vitamin A, tetapi dalam bentuk beta karotin karena selalu diambil dari sayur dan buah. Oke, kemudian yang kita punya ini adalah bilberry. Jadi bilberry ini apa? Nama buah-buahan, Bapak Ibu. Ya, bilberry warna buahnya biru seperti di gambar ini. Ya, buahnya biru seperti di gambar ini. Ini kalau kedapatan ini di supermarket lumayan lah harganya ya. 1 on udah puluhan ribu, 1 on loh. Kalau 1 kilo ya mau ratusan atau mendekati 1 juta nanti. Ya ini buahnya blueberry ini. Oke, fungsinya apa buah ini? Meningkatkan sirkulasi mikro dan melindungi pembuluh darah. Kedua, mengurangi kerusakan penuaan pada mata. Ketiga, meningkatkan sistem imun pada mata, ya antibodi terutama di mata. Kan matanya ini sering kena debu, kena air, mungkin air yang mengandung bakteri dan seterusnya. Tentu kita butuh pertahanan juga dari cairan-cairan mata tadi. Nah, ini bilberry ini meningkatkan ya sistem imun tadi. Meregenerasi sel mata. Jadi salah satu bahan nih dari sel ya dengan bantuan protein B kompleks dan lain-lain tadi, ternyata bilberry juga merupakan salah satu bahan untuk sel mata. Kemudian melindungi dari radikal bebas. Mencegah penggumpalan darah, menjaga kesehatan syaraf, retina, dan pembuluh darah mata. Oke, jadi secara gampang ya, Bapak Ibu, ya, bilberry untuk apa? Untuk menjaga sistem syaraf dan pembuluh darah mata.
Ya, gampangnya kurang lebih seperti itu. Jadi di daerah khusus daerah mata saja. Ini yang utama. Nah, mata kenapa bisa mencegah pengumpulan darah? Mata ini pembuluh darahnya sangat kecil, syarafnya sangat kecil. Karena itu harus dijaga pelan-pelan. Karena itu beberapa kalau Bapak Ibu pernah ke dokter mata, kadang-kadang dicek ini tensi di daerah mata. Kenapa kok tensi di daerah mata bukan tensi tubuh? Jadi matanya ini kalau ada sumbatan, tensi yang meningkat, dan kalau itu makin tinggi dan pecah pembuluh darah, kalau di otak kita jadi stroke, kalau di daerah mata ya kita bisa jadi buta, Bapak Ibu. Nah, bilberry ini bisa membantu melindungi pembuluh darah, sistem syaraf kita, dan menjaga di daerah mata tadi. Ya, oke. Jadi kalau arti mata ini punya tekanan-tekanan tadi, ini akan membantu dari bilberry. Jadi bilberry ini mengandung apa aja? Ekstrak bilberry 40 mg, luteinnya 1,2 mg, DHA-nya ini ada 45. Wah, kok ada DHA? Ya, DHA itu bisa dari tanaman, Bapak Ibu ya. Nah, EPA yang sulit. EPA itu yang sulit. Kemudian diberikan konsentrat bioflavonoid dan konsentrat cherry acerola. Oke, ini satu botolnya ini, satu hari kita cukup konsumsi 2 kapsul untuk menjaga. Ya, tapi kalau sudah punya masalah dengan sistem syaraf mata, punya masalah dengan pembuluh darah daerah mata, ya kita bisa konsumsi sampai 6 tablet atau 6 soft gel di sini. Oke, jadi ini adalah kebutuhan. Kemudian setelah vitamin A, ya ADEK tadi, berarti yang kedua vitamin lemak ini adalah D, vitamin D, ya. Ya, gampangnya kan vitamin duit gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, vitamin D ini adalah vitamin yang larut dalam lemak, prohormon, ya bisa diproduksi oleh tubuh dan juga didapatkan dari makanan. Jadi bisa dihasilkan oleh tubuh kita, tapi juga bisa dapat dari makanan yang kita makan sehari-hari. Jadi vitamin D ini juga dikenal dengan nama kalsiferol. Oke, ada 2 bentuk vitamin D, satu D2 atau ergokalsiferol, ini didapatkan dari tumbuhan dan ragi, tubuh mendapatkannya ini dari makanan. Jadi kalau saya dapat dari bentuk makanan, vitamin D-nya ini dalam bentuk D2. Vitamin D3 atau kolekalsiferol ini diproduksi tubuh setelah kulit terkena sinar matahari, ya UVB. Jadi UV yang apa? UV yang berbahaya, yang bisa bikin kanker kulit, Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang dibutuhkan oleh kulit kita dan masuk dalam darah sampai nanti terbentuklah vitamin D3 atau disebut kolekalsiferol. Nah, berproses di tubuh ini sampai jadi vitamin D, ya, vitamin D3 ini didapat dari makanan, ini dari ikan salmon, makarel, kuning telur. Wah, kuning telur kan ada kolesterol. Jangan pikirkan kolesterolnya dulu, Bapak Ibu. Kita pikirkan adalah kita dapatkan vitamin D-nya, ya. Kolesterol itu ada, tetapi selama kita makannya tidak digoreng, karbohidratnya aman yang dimakan, maka ya kolesterol nggak usah dipikirin karena pasti akan aman di dalam tubuh kita, ya. Nah, ini gambar bagaimana tubuh membentuk vitamin D tadi. Oke, kita coba lihat matahari, ya, arti sinar, kulitnya tidak boleh ditutup oleh kaos, kulitnya tidak boleh ditutupin oleh jaket, jadi ini kulit yang terkena, ya. Kemudian masuk ke dalam kulit kita, di kulit ini ada enzim yang namanya 7-dehidrokolesterol menjadikan previtamin D. Ya, vitamin D ini dalam bentuk kolekalsiferol tadi lewat kulit masuk ke dalam darah. Jadi ini masuk dalam darah. Kalau gampangnya, bahasa gampangnya Bapak Ibu, daripada ngafalin ini ya, ini yang masuk dalam darah. Setelah matahari kena kulit, masuk dalam darah saat matahari tadi, sinarnya tadi diubah ya oleh kulit kita, jadilah vitamin D1. Ya, gampangnya begitu. D1 ini masuk dalam darah, kemudian sampai di liver. Maka liver dengan alpha hidroksilase ini jadilah 25 hidroksi vitamin D. Atau apa? D2. Gampangnya itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi D1 masuk lewat kulit, kemudian sampai liver, diubahlah D1 ini jadi D2. Masuk lagi dalam darah, sirkulasi lagi, sampailah di ginjal. Dengan enzim 1 alfa hidroksilase ini, jadilah 1,25 dihidroksi vitamin D. Atau ini yang disebut vitamin D3. Ya, inilah yang dipakai oleh tubuh yang fungsinya nanti saya jelaskan satu-satu tadi ya. Jadi ini prosesnya. Jadi dari sinar matahari kena kulit masuk dalam darah, diubah oleh liver jadi D2, D2 masuk dalam darah,
diubah oleh ginjal jadi D3. Nah, kadang-kadang orang bertanya, saya ini udah berjemur, udah buka baju semua, ya OT-OT begini, kemudian sudah setengah jam, terus disarankan 15 menit, tidak boleh lebih dari 15 menit. Kenapa? Vitamin B-nya kan berbahaya tadi, ultraviolet B-nya kan berbahaya ya. Karena itu tidak disarankan lebih dari 15 menit. Kemudian saya sudah sampai setengah jam, tapi vitamin D saya di dalam darah kok rendah. Berarti kita bisa lihat dong problemnya di mana. Apakah dia punya masalah dengan kulitnya? Apakah dia punya masalah dengan levernya? Apakah dia punya masalah dengan ginjalnya? Jadi kita harus cari masalahnya, Bapak Ibu. Kenapa nggak bisa? Jadi cari dulu masalahnya. Nah, kamu tidurnya jam berapa? Nah, kan kita salah satu menanyakan liver itu adalah menanyakan tidur. Waduh, saya tidur jam 1, jam 2. Oh, kemungkinan liver dia yang tidak bisa merubah vitamin D1 jadi D2. Nah, kalau D2-nya nggak pernah diubah, ya bagaimana ginjalnya mau merubah D2 jadi D3? Bahannya nggak ada ya. Istilahnya bahannya kan tidak ada. Yang ada D1. Nah, D1-nya yang bisa merubah ini liver. Tapi livernya nggak bisa bekerja dengan benar karena ada kerusakan di sel-sel livernya. Maka D2 nggak dibentuk. Ya ginjalnya tidak bisa merubah. D1 jadi D3 tadi. Demikian juga pada waktu kita bicara ginjalnya yang bermasalah. Ya D2 nggak bisa jadi D3. Jadi Bapak Ibu, kenapa kalau misalnya turun terus vitamin D tapi sudah berjemur, ya kita mesti lihat. Bisa salah satu, bisa masalah dengan kulitnya, bisa artinya mungkin kita salah pakai baju, ya pakai kaos, pakai jaket. Lo kan kulit saya tetap jadi lebih gelap loh, biarpun saya pakai jaket bener, tembus, tetapi ultravioletnya ini yang jenis B ini berkurang dan terlalu sedikit sehingga tidak bisa dipakai. Ya, nah ini yang kita lihat pertama. Kedua adalah lihat levernya. Ketiga kita lihat ginjal kita. Oke. Jadi apa nih fungsi dari vitamin D? Satu, mencegah penebalan dan pembesaran jantung. Mengurai peradangan di pembuluh darah. Menunjang pembentukan sel darah merah. Meningkatkan kemampuan sel, ya kekebalan untuk membunuh kuman. Nah ini vitamin D membantu terbentuknya yang namanya sel darah putih, jenisnya monosit dan makrofag. Oke, ini yang bisa membantu untuk membunuh kuman tadi. Oh, vitamin D itu bagus untuk antibodi. Nah, antibodi yang mana dulu? Yang jenisnya ini, monosit dan makrofag. Oke, kemudian membantu meningkatkan massa tulang. Massa ini maksudnya apa? Ketebalan atau kepadatan dari tulang. Ini meningkat. Jadi, oh saya sudah mulai osteoporosis, mulai keropos, saya sudah mulai osteopenia, mulai terjadi tanda-tanda awal pengeroposan. Maka harus dikuatkan lagi. Salah satunya yang bisa membantu meningkatkan tadi adalah adanya vitamin D. Nanti di belakang kita akan lihat bagaimana cara kerjanya. Membantu ginjal untuk menurunkan hormon renin. Ya, ini hormon apa? Yang bisa meningkatkan tensi kalau ini naik. Nah, tekanan darahnya supaya nggak naik, ini bisa dilakukan penurunan hormonnya. Oke. Kemudian menghambat pertumbuhan sel kanker di payudara, prostat, dan usus besar. Jadi membantu mencegah ya Bapak Ibu ya. Kanker ini musuhnya tentu adalah sel darah putih. Karena itu antibodi atau sel darah putihnya makin bagus, ya pasti menghambat untuk pertumbuhan sel, bahkan menghilangkan dari sel kanker tadi. Meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfat di usus, meningkatkan produksi insulin di pankreas, menurunkan produksi hormon paratiroid yang mengeluarkan kalsium dari tulang. Oke, ini adalah fungsi-fungsinya vitamin D. Kalau kekurangan vitamin D, kita mesti lihat tadi karena tidak pernah terkena sinar matahari, ya. Kita pergi pagi pulang malam, nah ini tidak pernah ketemu namanya matahari. Kemudian faktor usia, pigmen kulit, jadi bermasalah, kulitnya tidak bisa membentuk atau pigmennya berkurang, jadi zat warna hitam itu dari kulit kita itu berkurang, ya pakaian dan pemakaian tabir surya atau sunblock. Jadi kalau pakai sunblock kena matahari Bapak Ibu, maka UVB-nya nggak bisa masuk dalam kulit karena ada yang ngeblok gitu. Karena faktor kesehatan ini terjadi malabsorpsi lemak, ya. Jadi kenapa ini kok seseorang bisa kurang vitamin D? Ya karena satu, dia lemah untuk menyerap lemak di tubuhnya sehingga dia selalu kekurangan lemak di tubuhnya. Nah bahaya juga Bapak Ibu seperti saya katakan tadi, kalau ini tidak mudah menyerap atau mengabsorpsi lemak tadi, nah vitamin-vitamin yang larut lemak kan nggak ada yang ikat. Nah ini yang berbahayanya istilahnya seperti itu. Gangguan fungsi ginjal, liver tadi saya sudah jelasin, obesitas atau kegemukan, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Jadi pada waktu obat-obat tertentu diberikan oleh dokter, ini juga ada yang atau menghabiskan vitamin D atau membuang vitamin D atau mencegah terbentuknya vitamin D, tergantung jenis obatnya ya.
Tapi biasanya sebelum diberikan obat-obatan tadi, dokter akan menjelaskan ya apa yang akan terjadi. Oh ini Bapak atau Ibu kalau minum obat ini nanti mahnya akan kena nih, jadi masalah, jadi punya sakit mah. Oh Bapak Ibu kalau konsumsi obat ini kena ke vitamin D-nya yang menurun dan seterusnya. Biasanya akan ditambahkan kan obat mah, terus atau tambahkan vitamin D tadi. Kekurangan vitamin D ini dapat menyebabkan seseorang itu mengalami nyeri otot, ya, mudah lelah, nyeri tulang, kelemahan otot, rambut rontok, dan perubahan suasana hati. Maksudnya apa? Bad mood gitu ya, mudah merasa nggak nyaman. Sekarang ketawa-ketawa, ada ngomong nggak enak dikit, kita udah langsung bisa tersinggung misalnya. Atau para tahu-tahu kita mikir sebentar, langsung ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam tubuh kita. Nah inilah yang mungkin kita disebut perubahan suasana hati tadi. Ya, kekurangan vitamin D kronis pada anak dapat menyebabkan rakitis dan pada orang dewasa menyebabkan osteomalacia atau osteoporosis. Jadi pengeroposan tulang. Untuk mengetahui apakah kita cukup vitamin D, mau tidak mau ini hanya bisa dicek di lab Bapak Ibu. Kita mesti ke laboratorium, diambil darahnya, maka nanti kita akan dicek yang namanya berapa kadar vitamin D25OH-nya. Ya ini yang gampang. Ini artinya apa? Yang masih D2 tadi kan, yang ini dibentuk oleh liver kalau ada D1. Nah, D2 ini nanti akan dibentuk oleh ginjal kita supaya jadilah D3. Normal itu angkanya 30 sampai 100. Kalau kurang dari 20, ya kurang sekali. Kalau mulai kurang itu 21 sampai 29, akan toksik atau beracun kalau di darah kita juga di atas 150. Nah, karena itu kita harus cukup Bapak Ibu. Jangan kurang, jangan kelebihan. Ya, karena tetap dua-duanya akan punya masalah. Mengapa kita penting untuk tahu? Karena tadi pola hidup kita atau lifestyle kita atau gaya hidup kita udah berubah. Zaman dulu, artinya tahun 60, tahun 70, kita ini masih, petani kita masih nyangkul. Pergi kerja masih naik sepeda, ya sepeda angin ya, atau sepeda pancal istilahnya. Nah, tapi mulai 70, 80, mulai ada motor. Mulai banyak orang punya motor, sebagian kecil punya mobil. Dan 92.000 motor makin banyak, mobil makin banyak. Di atas 2010, semuanya banyak sekarang. Sepedanya gara-gara COVID aja kan dipakai lagi gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, membuat seseorang ini kadar vitamin D-nya rendah. Karena ternyata satu dari dua orang ada kurang vitamin D. Artinya ada dua orang, satu ini kurang vitamin D-nya, Bapak Ibu. Dan vitamin D-nya bisa tahu kurang atau tidak, ngeceknya di lab. Oke. Dan yang mau tahu kondisi vitamin D, Bapak Ibu, ini menurut surveinya, dari 100 orang itu hanya 14 orang yang mau nge-lab ini ya, mau cek di lab ini tadi. Ya entah apapun lah alasannya, mulai dari takut, dari faktor keuangan, dari yang nggak mau tahu tadi, juga ini ternyata hanya 14 orang yang peduli. Ya, oke. Banyak orang kekurangan vitamin D. Tadi dua orang, satu orang kurang. Kenapa? Takut hitam. Nah, ini yang jadi masalah ya. Kalau kita lihat orang yang kulitnya putih maunya berjemur supaya lebih merah dan hitam, kita yang kulitnya kuning sampai ke coklat ini maunya lebih putih. Nah, ini yang seharusnya yang bisa menahan panas itu kulit makin gelap karena ada pigmen yang bisa menahan, ya. Oke. Kemudian pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. Dulu makanan kita tuh fresh, ambil ubi, langsung ubinya kita rebus ataupun kita mau goreng. Ya, kalau sekarang ubinya diolah dulu sampai jadi bola-bola ubi gitu ya, ditambahin tepung dan gula dan seterusnya. Nah, ini pola makannya sudah berubah. Ubinya sehat Bapak Ibu, tapi tambahan-tambahannya tadi yang tidak sehat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memenuhi vitamin D tadi kalau kita kurang? Satu, memperbaiki apa yang menyebabkan kurang. Oh, ini saya terjadi karena suka makan junk food, makanan-makanan instan. Itu dikurangin, Bapak Ibu. Kalau stop kan sulit gitu ya. Saya katakan, jangan makan mie instan. Nah, kan sulit gitu ya. Nah, udahlah, saya biasa seminggu 3 kali, sekarang jadi seminggu sekali aja. Nah, kurangi. Ini yang utama di sini. Kemudian menambah dalam bentuk suplemen. Ya, jadi kita bisa nambahkan vitamin D dalam bentuk suplemen. Kebutuhan tubuh itu sebenarnya 600 sampai 800 IU saja per harinya. Ke suplementasi magnesium juga penting di saat kita konsumsi vitamin D. Jadi harus diiringi dengan yang namanya magnesium ini tadi. Kenapa? Karena ternyata magnesium ini membantu mengaktifkan vitamin D tadi. Kalau dia D1, D2, maka biar liver mudah untuk merubahnya. Jadi D2. D2 kalau ada ya mudah ginjal kita untuk mengubahnya. Nah, magnesium ini ternyata membantu ya. Semua enzim yang memetabolisme vitamin D
ini memerlukan magnesium. Jadi magnesium yang bertindak sebagai kofaktor dalam reaksi enzimatik di hati dan ginjal. Ini seperti saya jelaskan tadi ya, D1, D2, semuanya diubah di hati dan ginjal kita jadi D1 jadi D2 oleh hati, D2 menjadi D3 menjadi oleh ginjal. Ternyata bahannya perlu bahan kecil nih, yaitu magnesium. Ya, dosis magnesiumnya hanya berkisar 250 sampai 500 mg per hari. Bersama dengan dosis kalsiumnya 500 sampai 1000 mg per hari. Oke, kalau ada magnesium memang tidak bisa dilepaskan dari namanya kalsium. Oke, magnesium ini ternyata bisa mengaktifkan lebih dari 600 enzim, ya, termasuk mempengaruhi kadar kalsium di ekstraseluler, di luar sel, maksudnya ini. Jadi, kalau kita banyak kalsium yang terbuang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita mudah kram. Jadi orang yang kram itu menunjukkan kekurangan kalsium. Nah, magnesium ini akan membantu menjaga kalau memang kelebihan kalsium. Supaya tidak berlebih atau selama kalsium tidak mudah dibuang, ini dijaga oleh yang namanya vitamin D. Oke, magnesium ini sangat penting untuk stabil fungsi sel, sintesis RNA, DNA, ini maksudnya adalah gen kita, ya, genetik kita, kemudian untuk perbaikan sel, serta mempertahankan status antioksidan sel. Oke, ini adalah bentuk aktivasi berbagai transporter dan enzim. Interaksi antara magnesium dan vitamin D bukan satu arah, tapi di berjalan dua arah. Ya, makin banyak penggunaan vitamin D juga makin meningkatkan penyerapan magnesium. Jadi artinya magnesium makin banyak kita pakainya. Oke, kalau kita lihat produk Nutrilite ada namanya Calmac D. Ini adalah kalsium, magnesium, vitamin D. Jadi tiga-tiganya ternyata sudah ada di dalam Calmac D. Tetapi karena bahannya dari ganggang laut, ya, yang ini bahannya dosis yang per tabletnya ini kecil. Satu tablet itu hanya mengandung 200 mg kalsium, magnesiumnya hanya 83,33, vitamin D-nya ini 3,33. Kalau ini dijadikan IU tadi, kalikan 40 Bapak Ibu. Kurang lebih ini ada 132, 40 ya, 132 IU ya. Jadi dalam satu tablet vitamin D ini, Calmac D ini ada 132 IU vitamin D. Nah, saya butuhnya 1000, ya berarti butuh 8. Benar ya? 8 tablet. Kita paling tidak sudah dapat 1050 lebih. Oke. Magnesiumnya, kalsiumnya masalah nggak? Nggak masalah, cuma 1600. Oke. Kemudian magnesiumnya kita tercukupi juga, dapat hampir 700. Oke, ini adalah kebutuhan dari tubuh, ya. Penelitian di Amerika menunjukkan orang yang kurang kalsium umumnya tekanan diastol tinggi. Maksudnya diastol apa? Tekanan darah yang di bawah, ya. Sistol itu atas, biasa kan 110/70. Ya, 70-nya ini naik jadi 90 atau 100. Ini terjadi kenapa? Karena kurang kalsium. Jadi berikan kalsium yang cukup, ini akan membantu bisa menurunkan diastol atau tensi bagian bawah tadi. Berapa anjuran konsumsinya tergantung Bapak Ibu. Kalau laki-laki sebenarnya antara 4 sampai 6 itu cukup ya per hari. Nah, yang disarankan di 1 sampai 2. Yang disarankan ini, botol ini sebagai apa? Food supplement, artinya makanan tambahan. Dianggap kita sudah makan dari makanan sehari-hari yang benar dan cukup, dan kita cuma menambah supaya pas. Ya, karena itu kalau pola makan kita udah pasti nggak benar, ya, sudah pasti kita butuh 800 mili. Kalau saya suka minum soft drink, ya, saya suka makan atau minuman yang diawetkan, kalengan, botolan, saya suka minuman-minuman yang seperti itu, dan makanan-makanan keripik, kerupuk yang di packing, yang dijual di minimarket itu kita buka, ini semua membuang kalsium Bapak Ibu. Mau tidak mau kita konsumsi 4 itu untuk kebutuhan tubuh. Ya kalau kita masih senangnya makanan-makanan dan minuman tadi, ya butuhnya lebih banyak, bisa 3 kali 2 tadi, ini untuk laki-laki. Nah kalau perempuan itu atau wanita membutuhkan 1000 sampai 1500 mg kalsiumnya. Kemudian kebutuhan tadi dipenuhi di mana? Nah, kalau 6 ini kan 1200, kalau 9 3 kali 3 tablet maka 1800 tablet per hari. Minum teh, minum kopi juga akan membuang sebagian kalsium di tubuh. Ya. Produk kedua di Nutrilite ini ternyata ada untuk anak-anak, yaitu Joyble Calma. Joyble ini artinya bisa di tabletnya dikunyah. Gitu. Kalsiumnya 270 mili, magnesiumnya 50 mili.
Berapa banyak? Anak-anak itu hanya butuh 4 sampai 600 mg per hari. Yang disebut anak-anak itu sebelum akil balik ya Bapak Ibu. Jadi kita harus ingat, jadi nanyain anak saya, ternyata anaknya udah beranak gitu ya. Artinya udah, Bapak Ibu udah punya cucu, bukan ini. Jadi maksud anak di sini adalah yang umurnya antara 10 sampai 12, di bawah 10 sampai dengan 12 tahun atau belum akil balik. Kalau sudah akil balik, sudah suaranya berubah kalau laki-laki, kalau wanita sudah menstruasi itu remaja. Jadi kita samakan dulu bahasa-bahasanya Bapak Ibu ya, agar kita tahu. Jadi joko kalma kalau diberikan oleh anak-anak itu hanya butuh 4 sampai 600 mg. Kalau remaja tadi sudah sama dengan dewasa. Ya. Kenapa seperti itu? Anak-anak membutuhkan ini untuk apa? Untuk pertumbuhan ke atasnya. Jadi dia makin tinggi. Karena bahan utama tulang kita itu adalah kalsium. Oke, nanti detailnya kita akan bahas pada waktu kita berbicara osteoporosis, Bapak Ibu. Vitamin D, nah ini nutrien memiliki vitamin D, di mana di dalam satu stok gelnya tadi mengandung 1000 IU. Jadi cukup satu aja per hari, kalau kita untuk orang yang sehat dan menjaga, di mana saya 30 sampai 40, kalau labnya ketemunya itu, maka saya cukup satu. Nah, kalau saya 40 ke atas, ya 2 hari sekali aja, 1000 ini. Kenapa? Asupan makanan Bapak Ibu sehari-hari sudah cukup. Bisa membuat sampai 40 ke atas tadi. Ya kalau tetap mau konsumsi vitamin D, ya minum aja 2-3 hari sekali. Jadi 2 atau 3 hari satu aja, udah cukup juga gitu. Kemudian kalau angka saya di bawah 30 bagaimana? 20-an misalnya, ya 20 sampai 30. Maka kita bisa konsumsi 5.000 per hari. Jadi bisa 5 per hari soft gelnya. Ini adalah sampai berapa lama? Lihat dalam waktu 1 sampai dengan 3 bulan. Kalau merasa cek ini mahal, ya 2 bulan aja nanti baru cek. Yang tengah-tengahnya 1 sampai 3 bulan. Kita akan lihat terjadi peningkatannya dengan kita konsumsi 5.000 dan 20 tadi setelah 2 bulan. Kalau sudah lewat dari angka 30, ya kita bisa kembali tadi. Coba kurangi setengahnya, yaitu kita konsumsi 2 atau 3 soft gel. Jadi ini adalah untuk kita konsumsi vitamin D-nya tadi, kalau sudah di atas 30 dari yang kecil tadi. Kemudian kalau kita sudah 2-3 bulan kemudian kita cek lagi, kemudian angka di atas 40, ya cukup satu aja Bapak Ibu per hari ya untuk menjaga. Ingat tadi menjadi naik kan karena kita berikan 5.000, kita berikan 3.000, 3 soft gel tadi ya. Pada waktu sudah bagus ya cukup 1.000 aja nanti yang kita konsumsi. Jadi tipsnya apa ini? Yaitu di sini cuma satu tips saja Bapak Ibu. Kalau belum konsumsi suplemen, ya Bapak Ibu harus mempertimbangkan konsumsi kalsium yang mengandung vitamin D 1000 IU, kalsiumnya 400 mg, kalsium ini 400 mg nih, salah ini ya. Kemudian IU-nya yang harusnya hilang, magnesiumnya 100 mg, zincnya set zinc ya 15 mg, dan glukosamin untuk menjaga sendi dan tulang. Protein harus cukup sesuai dengan berat badan, B kompleks, vitamin C, kalsium, magnesium, vitamin D, ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Prebiotik, probiotik akan memaksimalkan pembentukan vitamin K dan penyerapan vitamin D. Jadi, kita bisa lihat Bapak Ibu, ternyata makanan kita ini harus cukup dan bagus gitu ya. Jadi bukan kita cuma makanan nasi aja, tapi ternyata dagingnya yang utama, proteinnya. Jadi sumber vitamin D dari mana? Kita bisa ikan yang berlemak, yaitu ikan laut ya, salmon, makarel, sarden. Ya ini ikan sarden. Kalau di daerah pantai, pesisir utara, tentu sampai Banyuwangi ini biasanya kan banyak nih ikan-ikan kecil itu ya. Kemudian kuning telur, hati sapi, keju, ini jumlahnya kecil aja, kita nggak bisa konsumsi banyak. Kenapa nggak bisa konsumsi banyak? Ya karena ada kolesterol yang tinggi di dalam hati sapi ataupun keju tadi. Terus jamur, berjemur ini ya maksudnya, dan berjemur yang jamur yang terpapar UV. Oke, sorry, ini jamur. Jadi jamur yang bukan tinggal yang hidupnya di tempat lembab. Ini jamur yang bisa terkena sinar matahari. Oke, ini kita bisa konsumsi. Jadi mau direbus, kemudian dimakan jamurnya atau diminum airnya aja juga boleh. Ini jenis jamurnya ya. Ada maitake, ada suntrailer. Ini adalah jenis-jenisnya aja. Oke. Kemudian kita lanjut vitamin yang ketiga dari ADE. Nah, vitamin E kita bahas ya. Dari ADEK ini vitamin ketiga ada vitamin E. Vitamin E Nutrilite memiliki namanya Vitamin E dari minyak gandum. Satunya ini mengandung 33,5 mg. Kalau dikonversi ke IU itu kalinya 1,5. Kalau tadi D itu kalinya 40, kalau
E itu kalinya 1,5. Jadi artinya satu soft gelnya ini hanya mengandung 50,25 IU. Jadi kalau saya butuhnya berapa? 200 sampai 400. Jadi butuhnya 4 sampai 8 per hari. Itu untuk sebagai suplemen, ya. Kemudian zat yang dikandung di dalamnya jadi biji kandung, diekstrak, diambil minyaknya apa semua minyaknya? Enggak, hanya yang jenisnya ini aja, ya. Asam linoleat dan asam linolenat. Itu nama kimianya Bapak Ibu. Jadi daripada pusing kalau nggak mau hafalin ya boleh gitu ya. Kita tahu aja itu vitamin E. Nah, isinya satu soft gel 50 IU. Kemudian fungsi vitamin E ini apa? Sebagai antioksidan. Yang di awal minggu pertama saya pernah jelaskan sebagai antioksidannya apa? Antioksidan kita kenal vitamin A, C, dan E. E ini adalah untuk terutama makanan yang digoreng, yaitu mengandung minyak jelantah. Minyak jelantah itu radikal bebas, musuh atau lawannya adalah antioksidannya vitamin E. Oke. Menjaga jantung, melindungi sel darah merah dari kerusakan, ya, membantu kelenjar pituitari ini di otak kita di belakang ini untuk membantu mengontrol hormon. Istilahnya ini adalah pimpinannya untuk hormon, itu Bapak Ibu. Jadi hormon-hormon ini dikontrol siapa? Pituitari. Tapi pituitari punya bos lagi, namanya hipotalamus. Itu bagian juga dari otak kita, ya. Kemudian meningkatkan stamina karena memberikan oksigen. Jadi darah kita bisa mengikat oksigen lebih banyak kalau juga vitamin E-nya cukup. Jadi kita nggak akan mudah ngantuk. Kenapa nguap terus? Ya karena oksigen ke otak kita berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita kurang gerak. Ya, jadi nafas kita begini. Ini yang pertama nih. Kalau saya lari kan nafasnya lebih cepat. Otomatis nafas lebih banyak, oksigen kan lebih banyak. Nah, yang kedua, faktor di luar olahraga ini adalah darahnya nggak bisa ngikat vitamin E. Mengikat oksigen. Maka diberikan vitamin E. Karena dia orang ini kemungkinan besar kekurangan vitamin E. Mencegah aterosklerosis atau terjadinya penyumbatan. Jadi kalau pembuluh darahnya elastis gini kan sampah-sampah itu nggak mudah nempel. India itu ya memberikan efek kesehatan kulit, membantu mengatur pemakaian dan penyimpanan vitamin A. Jadi E sama A ini kerjasama. Karena A-nya lebih, vitamin E akan bantu mengatur. Sel darah merah mudah pecah, ini kalau kekurangan vitamin E ya. Kemudian banyak terjadi pada bayi yang baru lahir, artinya banyak bayi lahir itu kan kuning. Nah, padahal setelah dicek darahnya normal semua. Nah, itu berarti ibunya waktu mau melahirkan kekurangan oksigen. Kenapa kurang oksigennya? Ya mungkin karena kurang gerak, mungkin karena makanannya dari banyak yang berlemak atau karbohidrat. Ini tergantung dari kondisi ibu tadi. Karena itu biasanya selalu kita sarankan pada ibu yang hamil sudah mendekati 2-3 minggu sebelum mau melahirkan, setiap harinya sebelum melahirkan tadi, konsumsi Wijen E sampai dengan 1000 IU per hari. Supaya apa? Bayinya nggak kuning tadi. Oke. Yang punya masalah gangguan hormonal, yang bisa menyebabkan pencernaan atau jantung tidak baik. Kemudian pada penggunaan obat-obatan penurun kolesterol. Kemudian vitamin E alami itu bentuknya tulisannya D, alfa, tokoferol. Alfanya ini dalam bentuk seperti huruf L itu ya, logonya itu D, alfa tokoferol. Dan vitamin E sintetis, jadi bukan dari bahan yang dari dari bahan-bahan kimia lah istilahnya, ini ada L-nya, D, L. L-nya cuma L kecil, cuma saya perbesar aja gitu ya. Alfa tokoferol. Jadi sama namanya tokoferol semua jenis vitamin E yang saat ini ada gitu ya. Dulu ada beta tokoferol, sekarang jenisnya alfa. Yang paling aman dan paling bagus di tubuh kita, untuk tubuh kita ya. Nah, vitamin E secara umum itu harusnya disimpan di lemak. Tetapi ada beberapa penelitian mengatakan kalau vitamin E-nya yang alami, tubuh ternyata bisa membuang sampai dengan 70%. Karena itu dikatakan tidak ada yang namanya overdose. Kalau itu vitamin E alami ya. Jadi ada penelitian juga yang melakukan 10.000 IU selama 20 tahun. Nutrilite melakukan penelitiannya 3.000 IU. Penelitiannya terhadap 9.000 orang. Selama 11 tahun tidak ditemukan efek samping. Oke, ini adalah penelitian-penelitiannya ya. 3.000 itu kalau punya Nutrilite satu hari 60 soft gel Bapak Ibu. Ya, isi satu botol 100, kita kalau konsumsi 60 per hari ya artinya 5 hari kita habisin 3 botol gitu ya. Vitamin K adalah vitamin yang larut lemak. Yang terakhir, nih. Vitamin ini ada dua bentuk. Satu K1, ada bentuknya yang kedua adalah K2. Ya, K1 itu disebut
piloquinone, K2 itu disebut penaquinone. Oke, K1 ini didapat dari mana? Dari makanan kita, sayur buah. Makin banyak makan sayur buah, maka vitamin K-nya aman. Dan K2 itu diproduksi oleh bakteri usus. Jadi pada waktu kita banyak makan makan berfermentasi, NATO ini kedelai yang berfermentasi, tapi bukan apa? Bukan tempe ya, bukan. Jadi ini berfermentasi, dia otomatis rasanya ada asam-asamnya begitu, dan produk hewan. Jadi pada waktu kita makan makanan berfermentasi ditambah sayur buah tadi, maka bakteri yang baik di usus ini membentuklah vitamin K. Vitamin K yang masuk dalam darah. Itu karena itu selalu saya katakan vitamin K selama orang yang makan sayur buahnya cukup, BAB-nya bagus, nggak usah dipikirin itu. Tubuh biar aja bikin sendiri. Ya, kita nggak perlu bicara suplemen. Kalau vitamin K dan pengertian kita harus nambah dengan tablet. Tidak harus. Yang penting kita suka makan sayur buah, kemudian BAB kita bagus, maka biar tubuh yang membentuk sendiri. Fungsi vitamin K ini sama seperti kalsium, salah satunya, yaitu pembekuan darah. Jadi, pada waktu kita luka, terjadi pendarahan, kalau vitamin K-nya cukup atau kalsium cukup, maka luka tadi cepat tertutup dan tidak mengalir lagi darahnya. Nah, ini karena faktor dari kalsium dan vitamin K yang nutupin luka atau darah itu supaya nggak ngucur gitu ya. Nah, ini adalah karena faktor vitamin K dan kalsium tadi. Kita sebut sebagai faktor pembekuan darah. Ini apa maksudnya? Ini faktor pembekuan darah itu ada 1 sampai 13 Bapak Ibu. Ini K ini bertugas bisa mengaktifkan faktor pembekuan nomor 2, nomor 7, nomor 9, nomor 10 ya. Ini maksudnya itu. Kemudian kesehatan tulang ini untuk mendukung osteokalsin. Protein ini penting untuk mineralisasi tulang. Oke, jadi membantu masuknya mineral-mineral dalam darah dan juga menjaga tulang supaya tetap sehat dan tidak mudah osteoporosis. Melalui vaskuler pembuluh darah ya, menghambat kalsifikasi, jadi mencegah timbulnya pengapuran di pembuluh darah. Jadi nanti vitamin K ini ngaktifin apa? Ada namanya protein. Jadi jenisnya protein diubah oleh liver, diaktifkan lagi oleh vitamin K, namanya MKP ini, protein Gla-matrix. Kan seperti yang di awal ya, protein itu akan diubah sampai dengan 50.000 jenis oleh tubuh kita ini. Luar biasa memang tubuh ini, ya Bapak Ibu. Pengaturan seluler. Protein seperti Gas6 ya, mempengaruhi sinyal-sinyal dan peradangan. Jadi protein lagi yang digunakan untuk membentuk sel-sel baru. Sumber makanan vitamin K tadi sudah kita bahas ya. Ini detailnya, sayuran berbau hijau, kangkung, bayam, sawi hijau, kubis, Brussels. Kubis Brussels itu kubis yang kecil-kecil gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ke pasar, mungkin pasar modern, kalau tradisional saya nggak tahu ada nggak. Kalau sudah petaninya sudah nanam, bentuknya kecil-kecil ya. Bulat begini, nah brokoli, kemudian lainnya itu bisa dari minyak kedelai atau kiwi. Kalau yang vitamin K2 banyak terdapat di makanan natto, ini fermentasi kedelai tadi, produk hewan tuh keju keras hati ayam. Oke, ini yang kita juga sebenarnya nggak makan gitu ya, binatang punya jeroan. Berapa kebutuhannya? Dewasa rata-rata membutuhkan 90 mikrogram pada wanita, 120 mikrogram pada pria. Bayi hanya 2 sampai 2,5 ya. Tidak ada batas atas, maksudnya tidak ada overdose. Oke, ini Bapak Ibu penjelasan malam hari ini mengenai vitamin A, D, E, K. Jadi kita sudah menyelesaikan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, sebagian sedikit mineral, dan minggu depan kita akan menambahkan sedikit dari makanan dan nanti akan masuk ke sinyal-sinyal tubuh. Ini adalah satu, kita akan bicara air minum ya minggu depan. Kemudian kita akan berbicara lemak, karbohidrat secara ringkas saja. Kemudian kita akan berbicara sinyal-sinyal tubuh, bagaimana tubuh itu sebelum sakit akan memberikan tanda. Ya, oke. Ini saya kembalikan dulu ke Coach Eko.